Halo Mas, happy cooking. Hari ini kita mau membuat apa dek? Membuat bumbu yoni crispy. Selamat menonton. Selamat menonton, subscribe. Oke Mams, kita mulai dengan membuat raginya dulu ya. Masukkan 1 sendok gula pasir. Kemudian kita pakai ragi kering. Ini ragi kering. Saya pakai Sav instan, boleh dengan menggunakan merek lain, Vermipan boleh. Saya gunakan 1 sendok makan saja Mams, karena adonan tepungnya itu 250 gram. Ini kita tutup lagi. Kemudian kita simpan. Kita ikat yang rapat. Dan kita akan masukkan ini 100 ml air. Airnya hangat ya Mams, jangan panas. Jadi dia hangat-hangat kukuh. Kalau terlalu panas nanti raginya tidak akan bekerja. Nah, ini kita masukkan. Saya pakai 100 ml air saja. Ini kita aduk gula dan raginya biar rata. Oke, kita diamkan dulu kurang lebih 5 menit. Kemudian kita siapin adonan kering. Adonan keringnya ini tepung terigu. Saya pakai yang segitiga biru untuk roti dan donat. Dia protein tinggi ya Mams. Jadi dia biasa untuk adonan roti. Harus yang protein tinggi karena nanti dia mengembangnya maksimal. Ini kurang lebih 20 sendok makan. Kemudian saya masukkan susu Frisian Flag. Ini susu bubuk, boleh apa aja. Saya pakai 3 sendok makan. 1 saset ini kurang lebih dia takarannya udah pas 30 gram. Ini kalau di sendok makan, dengan takaran sendok makan maksudnya Mams, itu sekitar 3 sendok makan. Nah, takaran 10 gram itu sekitar 1 sendok makan ini munjung sedikit seperti ini. Nah, ini 10 gram ya Mams. Kemudian saya masukkan lagi gula halus. Ini gulanya sudah saya blender supaya adonannya tidak menggerindil. Jadi kita blender dulu gulanya. Lalu masukkan juga garam secukupnya. Saya pakai seujungnya sendok makan saja. Kita aduk rata. Kemudian kita siapkan bahan-bahan lain, telur, margarin, dan ovalet. Boleh SP, boleh TBM. Nah, ini adonan raginya sudah mengembang, jangan terlalu mengembang ya Mas. Intinya kita cuma tahu dia udah bekerja aja si raginya. Nah, ini telurnya 4 kuning telur dan 1 putih telur. Kita aduk, kita campur dengan raginya juga seperti ini. Nah, ini saya mau mengaduknya dengan tangan, jadi saya bersihkan dulu tangan saya. Kemudian kita campur menggunakan tangan. Karena ini kita mengadon dengan tanpa mixer. Next, kita masukkan bahan-bahan lain SP juga. Kemudian margarinnya 1 sendok makan. Tadi SP nya 1 sendok makan, tapi tidak full ya Mams. Kemudian kita adonin, kita ulenin seperti ini. Dan ini saya menggunakan hanya ujung-ujung jari saya Mams, tidak yang saya remes-remes seperti itu. Kemudian setelah seperti ini saya ulenin lagi di tempat yang datar. Kemudian saya tabur-taburi tepung. Jadi Mams, kalau adonan kita
kita pada saat di awal kita ngadonnya sudah kalisnya bagus, kita tidak perlu menambahkan tepung seperti ini. Ini karena saya merasa adonannya masih lembek. Sepertinya tadi saya kelebihan memasukkan margarin, tapi tidak apa-apa. Jadi ini solusinya seperti ini Mams. Kalau dia terlalu lembek adonannya dan masih lengket-lengket begitu di tangan, nah kita ngulenin sambil tambahin tepungnya atau ditabur-taburin tepung dikit-dikit sampai kita rasa adonannya kalisnya udah pas. Nah ini kita nguleninnya juga pakai telapak tangan kita yang paling bawah itu, supaya dia tidak lengket semua di permukaan telapak tangan kita Mams. Nah seperti ini Mam, saya terus menguleninya karena benar-benar adonan kali ini dia agak lembek, bukan agak lagi ya Mams, ini udah lembek sekali, kelebihan margarin sepertinya nih. Nah seperti ini, pokoknya diulenin, jangan sampai terlalu berat adonannya atau terlalu padat. Jadi tepungnya itu hanya kita tabur-taburkan saja. Kita ulenin seperti ini Mam, sampai dia tidak lengket di tangan. Ini benar-benar adonannya kali ini saya kelembekan, jadinya dia masih lengket-lengket begitu. Nah ini saya masih taburin tepung lagi karena memang dia sangat lembut, sangat lembek, dan masih sedikit lengket di tangan. Oke, tapi saya rasa ini udah cukup. Kemudian saya akan diamkan di wadah seperti ini, dan wadahnya saya olesin minyak goreng sedikit-sedikit atau tipis-tipis saja supaya dia tidak lengket. Kita diamkan ini kurang lebih 30 menit Mams adonannya sampai dia mengembang 2 kali lipat. Nah seperti itu, kita tutup. Nah dia sudah mengembangkan Mams. Ini setelah 30 menit adonannya jadi mengembang 2 kali lipat, dan kita akan ulenin lagi 1 kali lagi karena setelah mengembang adonannya itu makin soft, makin lembut. Nah, jadi saya harus mengulenin lagi sambil menambahkan sedikit-sedikit tepung. Nah ini saya akan susun di tempat atau di wadah. Untuk saya frosting 1 kali lagi setelah saya setelah saya menimbang adonannya itu sesuai yang saya mau. Kalau untuk step ini boleh sesuai selera kita Mams, mau donatnya kecil atau donatnya besar, kita timbang sesuai yang kita mau aja, atau nggak usah pakai timbangan, pakai ilmu kira-kira aja boleh, sesuaikan dengan selera kita. Ini saya udah timbang kurang lebih 50 gram karena saya pengen donatnya itu besar dan gendut seperti saya. Oke lah, ini saya timbang seperti si babang penjual kue itu pakai ukuran gaya banget ya. Nah ini kita bulet-buletin, kita cupit-cupit biar dia bulat. Nah ini kita menggunakan timbangan Mams. Saya udah terbiasa dengan timbangan soalnya kalau nggak pakai itu saya selalu gagal. Tapi kalau untuk takarannya sih boleh kita menggunakan takaran sendok. Nah ini kalau untuk nimbang-nimbang seperti ini saya sukanya dibagi secara rata begitu. Jadi bagus, kelihatannya bagus. Kalau nggak ditimbang tuh biasanya ada yang besar, ada yang kecil seperti itu. Ya selera masing-masing ya Mams. Ini timbangannya murah loh Mams, di toko itu kemarin saya beli sekitar 80 ribuan kalau nggak salah.
Wajib sih kalau menurut saya. Mungkin moms yang suka banget baking atau membuat kue yang butuh takaran yang harus pas, saya rasa butuh banget ini timbangan seperti ini supaya pada saat membuat kue itu jadi maksimal, karena kita tahu ukurannya udah pas seperti itu. Oke moms, kita bulet-buletin terus sampai si adonan ini habis. Lama tapi hasilnya memuaskan. Ini ide jualan juga sangat bagus loh moms, karena bomboloni crispy ini tuh lagi banyak yang demen atau banyak yang suka. Jadi kalau mau dibuat ide bisnis ini bagus banget. Jadi beda dengan donat-donat yang sebelum-sebelumnya. Ini donatnya ada crispy-crispy-nya. Seperti itu. Bulet-buletin terus mam sampai bosan. Sampai capek. Kita kasih tepung di bawahnya biar nggak lengket ya. Oke, ini sudah yang terakhir. Jangan lupa ya di subscribe. Dan jangan lupa juga ditekan tombol notifikasinya. Ini kita tutup lagi. Dan kita siapin penggorengan. Oh iya moms, tadi kita tutup itu sekitar kita diamin 15 menit. Setelah 15 menit dia akan adonannya itu akan mengembang lagi, tapi tidak terlalu mengembang seperti itu. Kita diamin aja 15 menit. 15 menit itu jadi adonannya nggak terlalu yang over frosting gitu atau terlalu mengembang sekali, jadi nanti nggak bisa kita pegang, nanti adonannya tuh jadi melempem atau dia jatuh gitu, dia nggak bisa gendut. Jadi jangan terlalu over frosting gitu. Ini kita kasih telur putih yang sudah dikocok lepas, kita tambahin vanili bubuk biar wangi. Kemudian kita tabur-taburkan di tepung roti. Tepung roti apa aja mams, tapi saya suka yang warnanya putih, kan ada yang tepung roti yang biasa untuk resoles gitu, itu warnanya agak-agak kekuningan, tapi saya suka yang putih seperti ini, dia lebih crispy. Nah ini kita goreng, tapi apinya itu jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, jadi kita harus sering mengontrol apinya, karena kalau apinya itu terlalu besar mams, nanti si donatnya ini atau bomboloninya ini jadi gosong. Nah ini kita baliknya hanya sekali-sekali, jadi kalau sudah dibalik udah jangan dibalik lagi. Kalau kita bolak-balik nanti banyak sekali memakan minyak. Oke, ini kita angkat, warnanya sudah cantik seperti ini. Kita taruh tisu di bawahnya biar minyak gorengnya itu cepat meresap. Kita goreng semuanya mams sampai habis. Saya aja ini. Nah ini sudah selesai digoreng semua. Kita akan bersiap untuk mengisi bomboloninya dengan krim coklat. Ini saya isi dengan krim coklat. Caranya, kalau moms tidak punya alat untuk membolongi donatnya, boleh pakai sendok atau pakai sumpit, tusuk aja. Kemudian kita membuat ruang di dalamnya itu supaya krim coklatnya bisa terisi. Isi krim coklatnya itu di piping bag yang biasa untuk menghias kue itu. Kita isi di situ, kemudian kita tusuk ke dalam donatnya. Ya seperti ini mams, mudah sekali dan ini sangat enak. Boleh sih dengan Nutella, isinya Nutella boleh, kemudian selai durian juga boleh, pokoknya apa aja boleh mams, suka-suka mams saja. Ini kita taburin gula halus bubuk.
supaya dia cantik aja sih Mams. Kalau nggak suka ya skip aja. Kemudian kita lihat nih, kita coba ya. Coklatnya itu lumer banget. Ini enak Mams, apalagi anget-anget. Pasti enak. Nah, ini dia. Nah, ini dia bomboloni crispy kita hari ini Mams. Sudah selesai. Sangat rekomen buat ide jualan Mams tahun ini tahun 2020 punya ide jualan baru, ini recommended banget dan ini enak, crispy dan mantul pokoknya. Jangan lupa di subscribe ya Mams. Sampai jumpa di video selanjutnya.